Ya. Masalah yang keempat, air apabila bercampur dengan benda suci. Ini masalah keempat. Ya, maka diterangkan di sini di kitab Fiqh Muyassar ini, alma idza khalatat sumadatun, ya, madatun tahiratun ka awraqil asjar awis sabun awil usnan awis sidr aw ghairi dzalik minal mawad at-tahirah walam yaghlib dzalika al-mukhalid alaihi fasahih annahu tahur yajuz at-tahur bihi. Air apabila bercampur dengan benda suci, materi-materi yang suci, seperti daun-daun pohon atau sabun atau deterjen ya. Deterjen, sabun itu sama. Atau ya rinso. Atau daun sidr yang buat mandiin mayat. Daun sidr atau yang lainnya. Ya, dari benda-benda yang suci yang selainnya. Ya, dan benda tersebut tidak mengalahkan, ya, dan yang mencampur tersebut tidak mengalahkan air. Tetap airnya itu masih masih dikatakan air. Ya, benda tersebut tidak sampai mengalahkan air. Tapi kalau misalnya sabun yang kelihatan udah busa semua, nggak boleh. Jelas? Berarti benda tersebut sudah mengalahkan air. Berarti nggak boleh bersuci, tidak boleh untuk bersuci. Ya, yang boleh itu kalau benda tersebut tidak mengalahkan air. Maka pendapat yang sahih bahwa air tersebut suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Ya, ana ulangi, apabila air bercampur atau kecampuran kejatuhan benda-benda yang suci, ya, dan benda suci tersebut tidak mengalahkan zat air, tetap masih terlihat bahwa itu air. Jelas? Maka pendapat yang sahih, air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ya, bisa digunakan untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Jelas? Baik. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. Dalilnya, dalil tentang masalah ini, ya, penulis membawakan sebuah dalil dari Al-Quran ayat 43 surah An-Nisa. Allah berfirman, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kata Allah dalam Al-Quran, jika kalian sakit atau dalam perjalanan, dalam safar, atau baru kembali dari buang air, atau habis bercampur dengan wanita, kemudian kalian tidak mendapati air untuk mandi, untuk bersuci, maka bertayamum, boleh bertayamum. Jelas? Kalau sakit atau dalam safar kan bukan tempat sendiri, nggak ada air, ya, kita safar, kemudian kita nggak mendapati air, kalau ada tetap nggak boleh, ya. Habis ketika sakit atau dalam perjalanan atau baru kembali dari buang air atau habis bercampur dengan wanita, dengan istri, ya. Nah, kemudian kalian tidak mendapati air, maka boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Dengan apa? Dengan debu yang suci. Ya. Maka usaplah wajah dan tangan kalian. Itu cara bertayamum kayak gitu. Nanti ada babnya, bab tayamum. Maka, ya, kata air di sini bentuknya nakirah. Falam tajidu ma'an, bentuknya nakirah. Kita udah belajar tentang nakirah, ya. Udah belajar belum nakirah? Oh, belum. Nakirah itu masih umum, ya, belum tertentu bendanya. Ya. Maka lafaz air dalam ayat tersebut bentuknya nakirah, ya, dan ya, dia lafaznya nakirah dan dalam bentuk nafi, penafian. Falam, tidak mendapati air, berarti bentuknya penafian. Kalian tidak mendapati air. Airnya bentuknya nakirah. Ya. Seperti itu. Maka faya ummu kullama. Ya, maka ini mencakup semua air. Baik air tersebut air yang bercampur, air yang bersih, yang tidak campur, atau yang air yang bercampur. boleh digunakan untuk bersuci. Air. Ya,
Dan kalau tidak ada air maka bertayamum. Gas. Allah sebutkan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam safar. Sakit atau safar, atau baru kembali dari tempat buang air, atau baru bercampur dengan istri, kemudian kalian nggak mendapati air. Kan namanya bercampur harus mandi, ya, harus mandi, ya, gitu ya. Atau habis buang air harus berwudu. Tapi nggak ada air, maka boleh bertayamum. Ya. Maka firman Allah falam tajidu ma'an ini meliputi atau mencakup air secara umum, baik yang bercampur atau tidak bercampur. Maka air yang Allah bolehkan untuk bersuci adalah air secara umum, baik air itu murni belum ada campuran atau air tersebut sudah bercampur tapi tadi bercampur dengan benda-benda yang suci dan tidak mengalahkan air tersebut. Jelas? Mafhum? Ini dalil pertama. Yang kedua, dalil kedua, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswah allati qumna bitajhizi ibnatihi. Dalil kedua yaitu sabda Nabi kepada para wanita yang bertugas memandikan putrinya ketika wafat, Zainab ya. Yang bertugas yang bekerja memandikan putri Rasul ketika sakit. Seperti itu ya. Maka Nabi bersabda, igsilnaha salasan au khamsan au aksar min dzalik. Mandikanlah ya mayat tersebut, anak beliau ya, 3 kali atau 5 kali atau lebih. Boleh 3, boleh 5 atau lebih mandiinnya. Jika kalian ya pandang itu bisa membersihkan. Berarti boleh ya, bilangan ganjil 3, 5 atau lebih. Dengan air dan daun bidara. Itu dia menjadi dalil air kalau meskipun bercampur dengan daun dengan materi yang yang suci, selama tidak mengalahkan air maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya Nabi memerintahkan para wanita untuk memandikan anaknya dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Gas. Baik. Kemudian waja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Kemudian jadikanlah pembasuhan atau memandikan yang terakhir ya, memandikannya kali yang terakhir itu dicampur kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Bilasan terakhir itu pakai kapur barus. Maka menunjukkan bahwa ya benda-benda suci yang tercampur dengan air, maka air tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jelas? Baik.